dan terputus tali pusarnya. Riwayat lain menyatakan bahwa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan terputus tali pusarnya dan telah disunat oleh malaikat Jibril. Riwayat ini sangat diragukan kebenarannya, bukan saja karena ini menjadikan beliau lahir tidak seperti manusia biasa yang sangat membutuhkan tali pusar guna menyalurkan makanan dari ibunya, tetapi juga karena kalaupun terjadi maka tidak ada keistimewaan khusus dari hal tersebut terhadap bayi yang lahir, bahkan sebaliknya dapat dinilai abnormal. Demikian juga halnya dengan riwayat yang menyatakan beliau lahir dalam keadaan telah disunat. Ulama-ulama hadis telah membantu kita untuk menolak riwayat itu setelah mereka menyatakan kelemahan riwayat tersebut. Ibnu Katsir Ismail bin Umar menilai semua hadis yang berkaitan dengan ini adalah lemah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa riwayat itu tidak wajar disebut-sebut. Di sisi lain, sekian banyak riwayat menyatakan bahwa kakeknya Abdul Muthalib menyunatnya sebagaimana adat kebiasaan masyarakat Arab. Riwayat-riwayat yang lemah di atas bahkan dapat mengurangi nilai anjuran atau kewajiban berkhitan yang merupakan kelanjutan dari sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua yang lahir pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah lelaki. Dinyatakan dalam berbagai riwayat bahwa pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dan karena keberkahan beliau, maka semua wanita melahirkan anak lelaki. Riwayat ini jelas kelemahannya, menegaskan hal tersebut memerlukan penelitian yang amat sulit, sebab ini menyangkut ratusan, kalau enggan berkata ribuan kelahiran di berbagai lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang, yakni setahun. Nah, riwayat yang sering. Riwayat yang sering kali dibaca dalam buku Maulid Nabi SAW semacam ini adalah dampak dari pandangan masa lalu yang menganggap dianggap anak perempuan tidak membawa keberkahan hidup anak lelaki. Itu pandangan yang jelas-jelas jalan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang menilai kemanusiaan kedua jenis ini sejajar dan bahwa sejati anak perempuan yang dianugerahkan Allah kepada anak tuanya lebih baik daripada anak lelaki yang mereka serahkan. Bagaimana salah satu makna dari firman-Nya kepada Ibu Maryam ketika beliau melahirkan. Bunda Nabi Isa. Ketika itu Ibu Maryam menyampaikan kepada Allah yang Maha Mengetahui bahwa Ya Allah, Tuhan pemeliharaku, sungguh aku melahirkan jenis kelamin perempuan. Allah menjawab dengan berfirman, tidaklah sama anak lelaki yang engkau harapkan dengan anak perempuan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Yaitu dalam kasusmu Maryam yang engkau lahirkan itu dan yang berjenis kelamin perempuan lebih baik daripada lelaki yang engkau katakan. Pancaran cahaya kalau timur dan barat. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW lahir, terpancar cahaya ke timur dan ke barat ke seluruh penjuru. Riwayat ini bersumber dari macam-macam sumber. Ada dari Nabi SAW sendiri yang menceritakan bahwa ibunya melihat cahaya itu ketika beliau lahir. Maka riwayat Ibnu Ishaq demikian juga Abu Ya'la
meriwayatkannya dari siapa yang langsung mendengarnya dari Aminah ibu Nabi SAW, dan ada juga yang bersumber dari sumber lain. Kalau melihat periwayatan ini masing-masing secara mandiri, maka nilainya tidak sahih. Tetapi karena banyaknya sumber yang diberikan, maka ada ulama hadis semacam Al-Zahabi yang nilainya dapat diterima walau nilainya tidak sampai derajat sahih. Karena itu, mengingat penulis riwayat tersebut tidak harus ditolak, namun kita harus pandai-pandai memahaminya. Jelas informasi ini tidak dapat ditolak jika kita memahami kata cahaya dimaksud dalam pengertian majazi, atau kalau itu disampaikan oleh Aminah sendiri, maka cahaya yang dimaksud bisa saja benar-benar terjadi akibat perasaan lega dan optimisme saat melahirkan. Tapi jika yang dimaksud dengannya adalah cahaya fisik, maka berbagai pernyataan kritis muncul. Logikanya, jika fisik, maka tentu dilihat oleh banyak orang dan tentu ini menghidupkan. Tapi kehidupan itu tercatat sejarah. Karena itu, cahaya yang dimaksud harus dipahami dalam artian majazi atau metafora. Sekali lagi harus diingat bahwa salah satu ciri susastra adalah mubalaghah atau hiperbol. Ini ada yang keterlaluan sehingga tercela dan ada pula yang indah. Ungkapan seorang penyair yang memuji bahwa seorang penguasa dengan rangkaian sajaknya yang antara lain berkata, Ta'akosta an-yasyirti kata-anna kata-kata satu laki lantai. Engkau mengatakan sesuatu yang melakukan apapun kita seorang yang sebelumnya. Lukisan ini merupakan mubalaghah atau hiperbol yang buruk. Melukiskan keindahan paras yang memerah, indah seorang cerita dengan berdendam. Katalah waktu nafsahu hasadahmuka wa'alqom damahu fi usmatek. Mawar membunuh dirinya karena iri padamu, lalu dilemparkannya darahnya kedua bibinya. Melukiskannya demikian dinilai indah dan wajar walau ia melombakan imajinasi. Tetapi mubalaghah yang menggambarkan kelahiran Nabi Muhammad dengan cahaya memancar ke seluruh penjuru merupakan sesuatu yang sangat indah lagi sesuai selama ia dipahami secara metaforis. Al-Quran pun melukiskan beliau dengan cahaya, tetapi sekali lagi itu dalam pengertian metafora, bukan hakiki. Dalam konteks metafora itu ialah kita harus memahami ungkapan-ungkapan yang terbaca dari mulut Nabi, seperti misalnya ungkapan dalam Maulid Abibah yang merugikan Nabi bahwa wa idza masya lailan wa ka'annas min narihi di awan dhuhri. Apabila beliau berjalan di waktu malam, maka sinarnya menjadikan orang-orang pergi berjalan di siang hari. Untuk jelasnya persoalan ini, rujuklah kembali kepada uraian tentang Nur Muhammad pada akhir uraian tentang Nur Nabi Muhammad.
bisa kontrak. Tapi setelah terjadi ternyata hadis tersebut lemah, jadi tidak kurang terbukti kebenarannya. Hadis yang lain menyatakan bahwa Nabi disunat oleh kakaknya karena terus ada yang lain bahwa saat Nabi lahir pada tahun itu semua ibu yang melahirkan juga melahirkan anak laki. Hadis itu juga disebutkan lemah. Bahwa saat kelahirannya Nabi pancar cahaya dari ke timur dan ke barat itu diriwayatkan bahwa Nabi mengatakan sendiri bahwa ibunya saat kelahirannya cerita saat kelahirannya muncul cahaya memancar ke seluruh penjuru. Hadis tersebut dibuat oleh dari beberapa penjuru, dari beberapa sumber, tapi hadis tersebut sudah diakui benar. Tapi di sini yang dimaksud cahaya masih diragukan bahwa cahaya itu metafora atau fiksi. Kalau menurut metafora itu memang masuk akal. Jadi saat kelahirannya ibu memang merasakan pembicarakan seperti cahaya yang masuk seluruh penjuru. Tapi jika cahaya yang dimaksud itu fisik, maka tentunya akan menghidupkan dunia. Tapi pernyataan itu tidak ditulis menurut saya, jadi hanya diketahui bahwa itu bahwa cahaya itu masuk bukan dari Allah sendiri. Udah ada yang disampaikan. Oh Zong, berarti karena kehilangan kota atau Zong. Ayah jawab, hanya pengen garis bawahi kalau ayah sendiri mengerti mungkin bukan menyukai ya, tapi lebih masuk akal kalau informasi-informasi yang berbau atau keajaiban itu kita maknai sebagai akomodasi atau belajar, bukan kenyataan fisik. Misalkan apakah benar bahwa ibu pada zaman Nabi lahir itu para ibu melahirkan anak laki, itu kan ternyata lemah.
dan misalkan riwayat itu muncul itu karena memang pada zaman itu ada kecenderungan bahwa nilai perempuan itu memang support dengan laki-laki, tidak bernilai seperti yang dikatakan adik tadi, yang dibaca adik tadi. Nah terus kemudian kakak masuk ke bahwa itu semua dalam metafora, misalkan keajaiban adanya jangan itu metafora betapa leganya seorang Aminah bisa melahirkan anak, dimana kalau kita membayangkan beliau itu perempuan tunggal, ya kan, kalau nggak ada suaminya udah meninggal. Artinya membayangkan beliau yang seorang ibu tunggal, perempuan tunggal, single parent melahirkan anak, itu kan rasa leganya luar biasa. Apalagi kemudian digadang-gadang bahwa ini adalah anak yang nanti akan mengangkat martabat orang tua. Nah itu kemudian digambarkan sebagai cahaya. Artinya kalau di sini akhirnya kalau kemarin kita mendiskusikan itu ada dimensi suprarasional, di bab ini kita masuk bahwa itu bisa jadi merupakan metafora atau kiasan. Buktinya apa? Ternyata itu tidak dicatat tidak dicatat dalam sejarah. Kalau misalkan bawaan semua anak laki-laki, ibu melahirkan anak laki-laki, otomatis mestinya ada catatan-catatan sejarah yang menyatakan pada abad 7 bayi-bayi yang lahir itu laki-laki, bukan perempuan. Kemudian pada abad 7 ada peristiwa cahaya memancar dari timur ke barat. Ternyata kan tidak. Sama seperti riwayat misalkan terbelalnya bulan, itu kan juga apakah itu betul? Nah, nanti di bab selanjutnya. Jangan-jangan itu juga sebatas metafora saja. Itu dulu. Enggak, dilanjut untuk kasus ini.